Andy Rubin lahir pada tanggal 22 Juni tahun 1946 di New Bedford, Amerika Serikat. Dia dijuluki sebagai penemu dari Android OS yang merupakan sistem operasi yang banyak digunakan di smartphone saat ini. Sejak kecil, Rubin sudah biasa melihat banyak gadget baru. Karena ayahnya, seorang psikolog yang beralih profesi ke bisnis direct marketing, menyimpan produk elektronik yang akan dijualnya di kamar Andy Rubin. Ia memiliki minat besar pada segala hal yang berkaitan dengan robot. Di Carl Zeiss AG, tempat pertama kali dia bekerja setelah lulus kuliah, Andy Rubin ditempatkan di bagian divisi robotika, tepatnya pada komunikasi digital antara jaringan dengan perangkat pengukuran dan manufaktur. Setelah dari Carl Zeiss, ia sempat bekerja di bidang robot di sebuah perusahaan di Swiss. Karir Andy Rubin di bidang robotika ternyata semakin cemerlang, namun hidupnya berubah gara-gara liburan di Cayman Island pada tahun 1989. Saat sedang mengunjungi kepulauan tropis di Jamaika itu, Rubin tak sengaja bertemu dengan seorang bernama Bill Caswell. Pria ini sedang tidur di tepi pantai, diusir dari sebuah cottage atau penginapan setelah bertengkar dengan pacarnya. Andy Rubin menawarkan pria itu tempat tinggal dan sebagai balas budi, Caswell menawarkannya pekerjaan. Ternyata yang membuat terkejut adalah pria itu bekerja di perusahaan Apple. Saat bergabung dengan Apple, Andy Rubin mengalami masa-masa yang menyenangkan. Pada saat itu, Apple masih dalam kondisi baik berkat komputer Macintosh. Budaya Apple pun menular pada diri Rubin. Di sana dia sempat melakukan candaan, seperti memprogram ulang sistem telepon, sehingga dia bisa berpura-pura sebagai sang CEO, John Sculley. Lelucon seperti itu mungkin akan disukai Steve Jobs, pria yang gemar membuat lelucon lewat telepon, namun saat itu adalah di masa Apple sebelum kedatangan Jobs. Dari bagian manufaktur, Andy Rubin pindah ke bagian riset di Apple. Kemudian, pada tahun 1999, Apple melakukan spin-off untuk membentuk sebuah perusahaan bernama General Magic dan Rubin ikut di dalamnya. General Magic berfokus pada pengembangan perangkat genggam dan komunikasi. Para engineer yang gila kerja, termasuk Rubin tentunya, berhasil mengembangkan sebuah perangkat lunak yang bernama Magic Cap. Sayangnya, Magic Cap tidak diterima oleh perusahaan handset dan telekomunikasi. Beberapa yang menerapkan Magic Cap hanya melakukannya sebentar. General Magic pun akhirnya hancur. Beberapa pengembang di General Magic bersama beberapa veteran atau mantan karyawan di Apple kemudian mendirikan Artemis Research. Perusahaan ini mengembangkan sesuatu bernama Web TV, sebuah upaya awal untuk menggabungkan internet dengan televisi. Rubin bergabung dengan Artemis untuk ikut mengembangkan Web TV tersebut. Saat Microsoft membeli Artemis di tahun 1997, Rubin pun ikut bergabung dengan perusahaan raksasa itu. Ide brilian Rubin kembali terjadi di Microsoft. Rubin membuat sebuah robot yang dilengkapi kamera untuk mengerjain rekan-rekannya. Gilanya, robot itu terhubung ke internet dan pada satu insiden sempat dibobol oleh pihak di luar Microsoft. Pada tahun 1999, Rubin keluar dari Web TV, yang berarti dia tidak lagi menjadi karyawan Microsoft. Dia kemudian menyewa sebuah toko di Palo Alto, California, dan memberi nama toko itu sebagai laboratorium. Proyek Sidekick. Di tempat yang penuh dengan berbagai mainan robot koleksinya, Andy mendapatkan ide briliannya untuk memproduksi produk baru. Bersama beberapa rekannya, Rubin kemudian membuat Danger Inc., berhasil membuat Danger melalui sebuah perangkat bernama Sidekick. Aslinya, perangkat ini diberi nama Danger Hip Top, namun di pasaran dia dikenal sebagai T-Mobile Sidekick. Saat ini Sidekick memang sudah terlihat sangat usang, namun pada masanya Sidekick adalah sebuah benda yang ganjil dengan konsep teknologi yang melampaui zaman. Perangkat itu, menurut Rubin, merupakan pengakses data dengan kemampuan telepon. Ketika muncul di pasaran, Sidekick harus menghadapi kenyataan bahwa PDA sedang kehilangan pasar. Namun, Rubin menegaskan bahwa Sidekick bukanlah PDA. Sekarang, apa yang dikatakan Rubin bukan sesuatu yang aneh lagi. Lihat saja Apple dengan jutaan aplikasi pihak ketiga yang hadir di iPhone. Hal lain yang dilakukan Danger, yang pada masa itu belum terpikirkan, adalah menjembatani antara pembuat handset dengan penyedia jaringan. Danger memutuskan untuk membagi keuntungan dengan T-Mobile dalam layanan Sidekick.
Dengan demikian, Danger tidak mengandalkan penjualan handset sebagai sumber penghasilan satu-satunya, namun juga dari layanannya. Ini membuat perusahaan pembuat perangkat, Danger, memiliki tujuan yang sama dengan penjual perangkat, operator telekomunikasi T-Mobile. Andy Rubin keluar dari Danger pada tahun 2004, dan pada tahun 2008 perusahaannya itu dibeli oleh Microsoft. Sang raksasa itu rupanya tertarik untuk memasuki bisnis ponsel dengan lebih gila lagi. Nilai yang ditawarkan pun tidak tanggung-tanggung, menurut kabar yang beredar. Andy Rubin keluar dari Danger pada tahun 2004, dan pada tahun 2008 perusahaannya itu dibeli oleh Microsoft. Sang raksasa itu rupanya tertarik untuk memasuki bisnis ponsel dengan lebih gila lagi. Nilai yang ditawarkan pun tidak tanggung-tanggung, menurut kabar yang beredar. Para eksekutif yang tersisa dari Danger digabungkan oleh Microsoft ke dalam Mobile Communication Business, dari divisi Entertainment dan Devices. Kemudian, mereka diminta membuat sebuah ponsel yang dikenal dengan sebutan Project Pink. Targetnya, ponsel ini harus bisa menjadi pesaing iPhone dan BlackBerry. Menurut Computer World, Project Pink menderita penyakit klasik di sebuah perusahaan besar. Karena proyeknya cukup bergengsi, ia diperebutkan oleh beberapa pihak. Dan lebih parahnya lagi, perkembangannya makin melenceng dari yang diinginkan. Contohnya, awal ponsel itu akan dikembangkan dengan basis Java namun kemudian diminta untuk menggunakan sistem operasi Microsoft. Sayangnya, Windows Phone 7 yang seharusnya bisa digunakan untuk Project Pink, belum siap saat diluncurkan. Ponsel yang akhirnya bernama Microsoft kini menggunakan sistem operasi Windows untuk ponsel yang jadul. Sambutan pasar yang dingin pun membuat Kin akhirnya harus ditutup, hanya beberapa bulan sejak diluncurkan. Nasib layanan Sidekick, yang diwarisi Microsoft dari Danger, juga tak begitu bagus. Dalam satu insiden, yang masih belum diketahui apa penyebabnya, pelanggan Sidekick tiba-tiba kehilangan semua data mereka. Satu hal yang perlu diketahui, semua data pada Sidekick memang disimpan di awan alias disimpan pada server yang dikelola oleh Microsoft dan bisa diakses melalui internet. Ketika server itu mengalami gangguan, semua data pengguna Sidekick pun hilang. Munculnya sistem operasi Android. Pada awal tahun 2002, Andy Rubin sempat memberi kuliah di Stanford mengenai pengembangan Sidekick. Karena, meski penjualan Sidekick di pasaran tak naik, perangkat itu dinilai cukup baik dari sisi engineering. Sebuah kebetulan bahwa Larry Page dan Sergey Brin, pendiri Google, ikut hadir dalam kuliah tersebut. Selesai kuliah, Page menemui Rubin untuk melihat Sidekick secara langsung. Rupanya, Page melihat, perangkat itu menggunakan search engine Google, sangat bagus, ujar Page. Ini adalah sebuah titik tolak bagi Page untuk sebuah ide yang dalam beberapa tahun kemudian akan terwujud, sebuah ponsel Google. Kurang lebih 2 tahun setelah itu, Rubin telah meninggalkan Danger dan mencoba melakukan hal-hal baru. Termasuk di antaranya mencoba memasuki bisnis kamera digital sebelum akhirnya dia mendirikan Android. Rubin menginkubasi Android saat dia menjadi entrepreneur in residence bersama perusahaan modal Ventura Redpoint Ventures di 2004. Android berawal dari satu ide sederhana, sediakan platform mobile yang tangguh dan terbuka sehingga bisa mendorong inovasi lebih cepat demi keuntungan pelanggan, ujar Rubin. Pada bulan Juli tahun 2005, setelah 22 bulan Android berdiri, perusahaan itu ditelan oleh raksasa Google. Rubin pun memilih untuk bergabung dengan Google. Ketika membeli Android Inc., Google tidak menyebutkan dengan rinci berapa harga yang dibayarkan dan apa yang ingin dilakukannya dengan perusahaan itu. Bahkan, Google menyebut pembelian itu sebagai akuisisi terhadap sumber daya manusia dan teknologinya saja. Selain Rubin, Google memang merangkul banyak orang-orang brilian dari Android. Ini termasuk Andy McFadden, pengembang Web TV bersama Andy Rubin, dan juga pengembang Moxie Digital Richard Miner, mantan vice presiden di perusahaan telekomunikasi Orange, serta Chris White, pendiri Android dan perancang tampilan serta interface Web TV. Bersama Google, Android diberi kekuatan ekstra. Perusahaan asal Mountain View, California itu kemudian membentuk Open Handset Alliance untuk mengembangkan perangkat bagi Android. Perangkat Android yang hadir di pasaran memang bukan buatan Google. Pesaing kelas berat Android termasuk Motorola, Samsung, dan HTC masing-masing menjual ponsel Android terbaik mereka ke pasaran. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan video ini jika bermanfaat.